Halo semua, saya di sini, eee, akan berbicara lebih tidak formal, jadi saya berharap kita bisa lebih, saya menyampaikannya lebih santai, tidak seperti kayak kita dalam, kelas yang, sangat kaku. So, alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mmm, alhamdulillah, sebentar saya tutup dulu WhatsApp-nya. Yap, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita, ketemu, online karena pertama beda, benua dan kedua karena kita, sedang dalam kondisi yang harus, tinggal di rumah. Hari ini kita akan berbicara tentang, terapi obat di bulan Ramadan. Sebelum lebih jauh, saya oke, ya, saya mohon maaf kalau seandainya ada, kata-kata bahasa Inggris yang terlepas, kalau seandainya saya tidak ada maksud sama sekali, ini pertama kalinya saya berpresentasi lagi dalam bahasa Indonesia, jadi, eee, saya, mohon maaf sebelumnya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan beberapa hal, yang pertama, jadi ketika Dokter Ida menghubungi saya sangat, excited sekali karena, ini betul-betul sangat berhubungan dengan, apa yang saya alami selama ini karena memang di dalam keluarga saya juga, kayak mama dan bapak saya juga sangat, eee, apa namanya, mama dan bapak saya juga punya kondisi kesehatan di mana saya harus sangat memonitor, apa terkait, eee, kesehatan, beliau berdua. Jadi saya terinspirasi oleh ayah saya, bapak saya, Haji Athoillah dan mama saya Siti Asyrah. I think they are also watching at home in Kendari. So, di sini yang poin kedua yang ingin saya mau sampaikan adalah di sini kita sama-sama belajar. Jadi saya mencoba untuk memaparkan materi sesuai dengan, kepakaran saya. Namun jika ada hal-hal yang mungkin menurut teman-teman perlu dikoreksi, saya, sangat terbuka untuk menerima, komentar dan, masukannya. Dalam presentasi ini saya membuat bahasanya sangat sederhana karena memang publikasi yang kita lakukan itu di Facebook, mungkin saja ada di antara teman-teman semua yang tidak berasal dari, dunia kesehatan. Latar belakang, eee, jadi kenapa sampai kita perlu membahas, topik ini, yang pertama memang, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat 185 dikatakan bahwa, ini potongan ayatnya yang berbunyi, "Wa man kana maridan aw 'ala sari fa iddatun min ayyamin ukhar." Jadi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Saya ulang, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa untuk, 2 hal yang disebutkan tadi, kita sebagai muslim diizinkan untuk tidak berpuasa. Nah, saya tidak akan berbicara banyak tentang perjalanan, tetapi saya akan berbicara banyak tentang kondisi sakit yang dimaksudkan tadi. Jadi orang yang sakit tidak berpuasa, jika saya tahu bahwa pada dasarnya kita semua sudah dewasa untuk bisa menentukan bahwa ini yang wajib, tidak. Tapi mungkin ada di antara kita yang senang sekali mencari celah di mana dia bisa menegakkan, perintah, salah satu dari, rukun Islam yang, dalam hal ini rukun Islam ketiga ya. Jadi dia
memang tidak mau puasa. Nah, intinya jadi dalam kondisi orang yang sakit ini, jadi yang pertama itu harusnya ada bukti medis bahwa memang, dia sakit. Baik itu memang harus tertulis ataukah memang dari, appearance atau seandainya dari, apa yang, tampil dalam bentuk gejala atau tanda yang dirasakan oleh, yang bersangkutan. Kemudian pengalaman di sini maksudnya jadi orang-orang yang dulunya pernah berpuasa dan ketika dia berpuasa, dia mengalami gangguan kesehatan, maka itu perlu ditindaklanjuti dan dicari tahu apakah memang, kondisi puasa di bulan Ramadan tidak cocok bagi dia sehingga dia boleh tidak berpuasa. Dan yang ketiga adalah, ketika yang bersangkutan yakin bahwa puasa akan memberi suatu mudarat, atau dapat memperparah penyakitnya atau memperlambat penyembuhannya, itu juga, membuatnya, boleh tidak berpuasa. Nah, eee bagi kondisi tertentu, eee, saya mengenal banyak sekali orang-orang walaupun dia sakit, tapi tetap ingin berpuasa. Nah, dalam kondisi ini, itu boleh-boleh saja, bahkan, boleh kita bilang kita sangat bangga dengan muslim-muslim yang sangat senang beribadah. Tapi konsekuensinya adalah jika dia tidak mampu menjaga kesehatannya, maka itu merusak, eee, apa, kestabilannya sendiri, kemudian ibadahnya juga nanti tidak penuh, tidak optimal. Oleh karena itu, butuh obat untuk menghilangkan atau mengendalikan penyakitnya. Saya sekali lagi menekankan bahwa mengendalikan di sini, karena ada penyakit yang memang sampai detik ini kita tidak bisa nyatakan, mmm, tidak bisa kita sampai katakan dia sembuh. Jadi kita harus hati-hati, khususnya teman-teman yang berasal dari dunia kesehatan. Jadi hati-hati dalam menjelaskan kepada pasien bahwa, "Oh iya Bu, nanti minum sembuh." Itu salah besar. Hati-hati dalam menjelaskan hal tersebut eee, kepada pasien ya. Karena memang ada penyakit yang hanya kita bisa kendalikan, penyakit-penyakit kronis, tertentu, diabetes mellitus, kemudian hipertensi dan seterusnya. Kemudian, tentang obat, secara ringkas saya sampaikan bahwa, obat itu merupakan suatu senyawa yang digunakan untuk tujuan pencegahan, diagnosis, dan penyembuhan penyakit. Jadi obat-obat, dalam hal ini untuk pencegahan penyakit ya, entah itu suplemen atau misalnya, baik itu vitamin dan seterusnya, itu masuk kategori obat. Dan juga ada bahan-bahan yang digunakan dalam diagnostik, itu juga masuk kategori obat. Untuk penyembuhan penyakit kan kita sudah sama-sama tahu itu sudah lama diketahui sebagai obat. Nah, obat akan berkhasiat jika dia stabil dalam darah, sehingga kita di dalam ilmu, kedokteran ataupun, ilmu farmasi, kita kenal ada farmakokinetik, farmakodinamik. Nah, untuk farmakokinetika ini kita memastikan bahwa si obat itu berada dalam kadar yang kita inginkan untuk bisa berefek. Sehingga itulah kenapa sampai kita dapatkan obat yang, dosisnya 1 kali 1, sekali sehari, kemudian 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan seterusnya. Kemudian ada kalanya juga dinyatakan dalam bentuk tiap sekian jam, begitu. Nah, puasa Ramadan, mmm, untuk di Indonesia itu 13 sampai 14 jam. Tadi saya sempat, mencari memastikan apakah memang 13 sampai 14 jam ini sudah, fix atau mungkin bisa lebih dari itu. Ternyata untuk Indonesia, itu salah satu kenikmatan yang kita rasakan, di Indonesia karena tidak banyak perbedaan waktu dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena memang Indonesia terletak di, apa namanya, di garis ekuator kan. Jadi, dia ada di garis khatulistiwa sehingga pergeseran bumi apa namanya, kemiringan bumi itu tidak menentukan, lama panjang dan siangnya. Rata-rata memang sekitar 12 jam sampai 13 jam, masa siang dan malamnya. Untuk di Amerika, mmm, di Amerika itu sekitar 15 sampai 16 jam dan ini berbeda tiap negara bagian. Dari kesemuanya ini, mmm, saya coba mencantumkan jadwal sholat terbaru, untuk di kota tempat saya berada, di Morgan. Jadi, sekarang itu tanggal I think
Tanggal berapa sih hari ini? Astagfirullahaladzim. April, is it 8? No, wait, no, tanggal berapa hari ini ya Allah? Ya, sekarang hari Minggu, tanggal 5 ya? Ya, tanggal 5 April. Nah, tanggal 5 April, ini sekarang sholat subuhnya tadi, saya sholat subuh itu setelah jam 5.42. Kemudian maghribnya itu jam 7.48. Nah, karena posisi Amerika ini tidak berada di garis khatulistiwa, sehingga pergeserannya itu sangat signifikan ya. Jadi nanti pada waktu 1 Ramadan kami akan mulai puasa itu di pukul 5, kemudian akan buka puasa di pukul 8 malam, maghrib. Dan di tanggal 30 Ramadan itu kami akan sahur di jam 4.30 pagi subuh, kemudian akan buka puasa di jam 8.33 maghrib. Jadi memang pergeserannya itu dari jam 8 menjadi jam setengah 9, dari jam 5 menjadi setengah 5. Jadi waktu siangnya menjadi lebih panjang. Nah, inti dari kenapa saya membawa menjelaskan tentang jam-jam ini, karena memang waktu leluasa yang biasanya kita dapatkan 24 jam untuk bisa minum obat, ini berkurang menjadi tinggal berbuka dan sampai subuh hari. Sehingga harus diatur sedemikian rupa obat yang diminum itu tetap efektif dan bermanfaat untuk menyembuhkan atau mengendalikan penyakit. Nah, kita masuk ke intinya. Jadi, khususnya teman-teman yang berada di dunia kesehatan, baiknya pada waktu kita mengeluarkan saran ataupun mengeluarkan rekomendasi kepada pasien ataupun sesama kolega, kita perlu mendapatkan we call it like the fundamental literatures. Jadi kita dapatkan dasar kita mengatakan bahwa oh ya kita menyarankan A karena memang sudah diteliti seperti ini. Dan untuk kasus kali ini kita akan menggunakan dua artikel utama. Yang pertama itu adalah Diabetes and Ramadan, Practical Guidelines. Authornya itu Muhammad Hassanain. Kemudian ini dipublish di sekitar tahun 2015. Kemudian yang artikel kedua, ini ada tahun 2016 sampai 2018. Saya menggunakan 3 tahun berturut-turut, ini yang saya pasang 2016, tapi ini sudah keluar yang 2018. Ini juga dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Dan ini ditulis oleh Yusuf Alomi. Beliau adalah Kepala General Administration of Pharmaceutical Care, Consultant Critical Care Clinical Pharmacist dari Saudi Arabia. Jadi ini panduannya sudah lengkap sekali dan akan saya tunjukkan lebih jauh di ujung dari diskusi ini. Kemudian dua bagian besar dari diskusi kali ini. Yang pertama, diabetes mellitus. Tidak bisa kita pisahkan. Kenapa sampai diabetes penting? Karena ini berkaitan dengan makan, kalori, karbohidrat, energi. Sehingga diabetes mellitus menjadi topik khusus yang perlu untuk dipisahkan dari penyakit-penyakit yang lainnya. Yang kedua, rekomendasi aturan umum penggunaan obat di bulan Ramadan. Jadi ada dua bagian besar, diabetes sendiri, kemudian obat-obat lainnya. Tolong saya disampaikan ketika ada gangguan sinyal atau ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Untuk secara singkat, untuk refresh ataupun teman-teman atau partisipan peserta yang tidak tidak berasal dari dunia kesehatan. Jadi simpelnya, sebenarnya tipe diabetes mellitus itu ada banyak ya. Jadi ada 1, 2, kemudian ada gestational yang pada waktu kehamilan, kemudian ada tipe diabetes mellitus yang khusus. Nah, pada kali ini kita akan cuma bahas 2. Jadi diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada waktu kondisi tubuh kita normal, jadi pankreas itu mampu menghasilkan insulin untuk sampai menyebabkan glukosa dapat masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Tapi pada waktu ada disfungsi, misalnya pada tipe 1, diabetes tipe 1 artinya itu insulin sudah tidak ada sama sekali diproduksi, sehingga glukosa tidak mampu digunakan masuk ke dalam sel. Jadi hormon insulin yang notabene penting sekali dalam
pembukaan kanal glukosa itu tidak mampu diproduksi lagi, sehingga ya menumpuklah gula di sistem, dalam hal ini di sirkulasi darah, dan itu akan menyebabkan diabetes mellitus. Untuk tipe 2 berbeda dalam hal, jadi pabriknya ini, si pankreas ini masih mampu menghasilkan insulin, tapi memang juga jumlahnya juga sudah menurun, dan paling parahnya lagi terjadi resistensi insulin. Jadi si reseptor dari insulin ini tidak mampu menangkap secara kuat si insulin yang dilepaskan. Akhirnya jumlahnya sudah berkurang juga, kemudian si reseptor insulin juga sudah tidak mampu mengikat insulin dengan baik. Akhirnya kembali lagi glukosa menumpuk di sirkulasi. Nah, untuk diabetes mellitus saya akan coba cepat ya, karena mungkin ini slide-nya sekitar 30. Saya coba untuk mampatkan, sudah sangat singkat. Khusus untuk orang-orang dengan diabetes mellitus, jadi resiko yang mungkin terjadi di bulan Ramadan karena berpuasanya tadi dari subuh sampai maghrib, itu ada 4. Jadi yang pertama diabetic ketoacidosis, kemudian hypoglycemia, kemudian hyperglycemia, kemudian dehydration and thrombosis. Keempat hal ini, jadi diabetic ketoacidosis ini merupakan, kalau kita lihat ya, ini diabetes, asal katanya, kemudian ini keto, dari kata keton, kemudian acidosis ini asam. Jadi pada dasarnya ini adalah kondisi di mana sistemik, dalam hal ini digambarkan dari profil darah. Jadi itu menjadi asid, karena terlalu banyaknya senyawa keton yang dilepaskan, dibongkar dari senyawa lemak yang ada. Dan ini kita tidak inginkan, begitu. Lalu ada namanya hypoglycemia. Hypoglycemia itu hypo artinya itu rendah. Ini artinya gulanya seseorang terlalu rendah. Kalau dalam ilmu kedokteran, kita kenalnya itu kurang dari 70 mg per desiliter. Saya tidak usah menyebutkan yang milimol karena jarang digunakan di Indonesia ya. Jadi kita gunakan 70 mg per desiliter. Untuk yang hyperglycemia, jadi kondisi gulanya ini dia terlampau tinggi. Misalnya seseorang yang punya, karena memang insulinnya sudah terganggu dalam hal kadar, sehingga pada waktu dia menggunakan, pada waktu dia buka puasa atau dia makan dalam jumlah yang lebih besar, itu akan langsung melonjakkan kadar glukosa darahnya dia. Nah, terakhir dehydration and thrombosis, karena kita tahu pada dasarnya ya, jadi memang dehydration ini kan orang yang diabetes, maka dia akan cenderung banyak mengeluarkan air, begitu. Salah satu gejala klasik daripada diabetes itu kan polidipsi, banyak kencing, atau juga karena memang dari konsumsinya dia, jadi tidak mampu menahan jumlah air yang cukup di dalam sistem manusia, dalam sistem si pasien. Nah, trombosis ini berkaitan dengan salah satu dampak akibat terlalu banyaknya gula, ya. Dia menempel di pembuluh darah, kemudian nanti akhirnya membuat luka, agregasi trombosit di situ, sampai akhirnya yang ada ini pembuluh darah, kemudian nanti akhirnya dia akan menutup, ada clotting, penggumpalan di situ, akhirnya terjadi penyumbatan. Selanjutnya, karakteristik pasien yang mempengaruhi risiko dari puasa Ramadan. Jadi kondisi pasiennya itu akan menentukan safety-nya ya, dan itu kita lihat dari ada 6 faktor. Nah, ini harus dikonsultasikan dengan dokter penanggung jawab dari pasiennya. Itu yang pertama, tipe diabetesnya tadi. Jadi kalau dia diabetes tipe 1 beda, tipe 2 beda. Kemudian pengobatan pasien, obat-obat apa saja yang digunakannya, itu harus di-list, didaftar, kemudian dicari apa obat yang perlu disesuaikan jika perlu. Kemudian yang ketiga, individual hypoglycemic risk. Ini juga ada orang-orang yang cenderung sekali gampang kena hypoglycemia. Saya mengenal ada salah satu teman saya, dia dokter alumni Unhas juga. Pada saat dulu waktu di Unhas, tiba-tiba dia kolaps saja karena dia saking sibuknya mengerjakan tugas, dia tidak sempat makan, akhirnya dia langsung pingsan, begitu, hilang kesadaran. Akhirnya dia baru diperiksa, oke, memang dia rentan sekali kena hypoglycemia. Yang keempat adalah adanya komplikasi atau penyakit penyerta. Ini juga pemberat ya. Jadi kalau misalnya sudah diabetes, kemudian juga punya gangguan ginjal,
kemudian dia juga punya gangguan kardiovaskular, gangguan jantung dan pembuluh darah, itu akan menambah perkiraan resiko untuk si pasien bisa terkena dampak negatif dari berpuasa. Yang kelima, kondisi sosial dan kerja pasien. Saya tidak paham apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini karena COVID-19, tapi entah sampai menurut yang kalau di sini di West Virginia, ini kemungkinan libur atau di sini kami belum lockdown, by the way. Di sini kami masih dalam tataran stay at home policy. Jadi, so all of us like we have to stay at home. Kalaupun kita keluar hanya untuk yang esensial saja. Kemudian kalau dalam kondisi ini, saya membawa isu COVID karena ada orang-orang yang memang hanya bisa makan ketika dia bekerja. Dia bisa membuat uang, like he can make money if he works. Dan itu misalnya tukang ojek atau penjual sayur di pasar dan seterusnya, itu juga yang akan menjadi penentunya. Nah, orang-orang yang sudah yang harus kerja seperti itu, istilahnya self-employee, dia akan menggunakan energi lebih besar begitu kan, akhirnya ya jadi lebih mudah untuk merasa lapar dan itu bisa membuat dia rentan kena resiko yang sebelumnya tadi kita ceritakan. Yang keenam, pengalaman Ramadan sebelumnya. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya pada waktu dia berpuasa ternyata dia sudah resiko terkena dari resiko yang keempat ini, maka kemungkinan besar dia harusnya ya, dia konsultasi dengan dokter untuk bisa tidak dia puasa begitu. Sehingga inti dari kesemuanya ini adalah faktor-faktor yang akan menentukan apakah nanti dia akan berpuasa atau tidak. Jadi akan muncul rekomendasi dari dokter atau juga orang-orang yang bisa dimintai pendapat juga ya, yang memang knowledgeable about this. Nah, profesi kesehatan ini singkat saja, intinya profesi kesehatan dan pemuka agama itu harusnya menyampaikan pesan yang sama tentang harus berpuasa tidaknya seseorang. Jadi memang kita tidak bisa nafikan bahwa Ramadan itu adalah it's not only scientific, itu bukan hanya sekedar ilmu, oke, puasa tahan lapar, tidak, tapi itu it's all about like religious, right? Pada waktu kita membawa isu agama, maka memang pemuka agama harus dibawa. Harusnya imam atau ustaz itu menyarankan untuk orang-orang yang tidak mampu ya jangan dipaksa, dan itu harus sejalan juga dengan apa yang disarankan oleh profesi kesehatan. Misalnya teman-teman dokter penyakit dalam ataupun dokter umum itu mereka akan mengarahkan ke rekomendasi yang terbaik untuk pasien. Nah, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pasien akan konsultasi ke dokter tentang Ramadan. Banyak sekali yang berimprovisasi, entah mereka tidak punya asuransi kesehatan, atau mungkin si pasien malas, atau mungkin karena ribet dengan BPJS dan seterusnya, maka dia tidak mau ke dokter begitu. Nah, yang selanjutnya, sebagian masyarakat lebih memilih konsultasi dengan imam daripada dokter. Ini penelitian di negara Middle East, ya. Dan ini betul juga di Indonesia, saya pikir ini juga terjadi ya. Tapi kalau inti dari kesemuanya ini adalah kita harus mengimbangkan antara ilmu medis dan juga ilmu agama. Kita ingin beribadah, tapi pastikan bahwa itu tidak membawa bahaya terhadap diri kita. Nah, ada 3 kategori panduan praktis dari IDF DAR yang melingkupi opini keagamaan Majelis Ulama di Mesir. Jadi DAR itu artinya Diabetes and Ramadan International Alliance, kemudian IDF International Diabetes Federation. Nah, mereka berembuk kemudian mengeluarkan 3 kategori ini, tapi ini digunakan di Middle East saja. I'm not sure if we apply it in Indonesia. Nah, untuk kategori 1 itu resiko yang sangat tinggi. Ini disarankan untuk patuhi saran medis. Kalau dokter bilang tidak boleh berpuasa, jangan berpuasa. Kemudian kategori 2, resiko tinggi, ini yang resiko sangat tinggi, ini resiko tinggi, ini patuhi saran medis, ini jangan berpuasa. Jadi ini lebih longgar sedikit ya. Kalau ini memang sudah tidak boleh, ini ya tidak boleh juga sebenarnya, tetapi dia lebih lebih longgar sedikit.
Kategori 3, resiko rendah dan sedang. Ini patuhi saran medis, keputusan untuk berpuasa berdasarkan kebijakan pandangan klinis, dan kemampuan seseorang untuk bertahan dalam berpuasa. Jadi ini harus dirembukan dengan dokter yang menangani si pasien. Dan semua kategori orang-orang dengan DM harus mengikuti saran medis ya. Jadi kalau memang sudah dinyatakan bahwa tidak boleh berpuasa, maka sebaiknya jangan berpuasa, jangan memaksakan diri. Di Indonesia mungkin kita punya pandangan lain. Jadi pada dasarnya ini berkaitan dengan kalau kita konsultasi ke profesi kesehatan, khususnya dokter, entah itu penyakit dalam atau dokter umum. Populasi khusus memerlukan saran khusus dan monitoring ketat. Ada DM tipe 1, kemudian orang tua dan wanita hamil. DM tipe 1 ini dari awal saya sudah tekankan bahwa kita sebutnya itu diabetes yang sudah tidak mempunyai insulin sama sekali. Dia tidak mampu produksi insulin oleh pankreasnya dia, sehingga untuk pada pasien tipe 1 ini kita tidak sarankan untuk berpuasa. Tapi kan selalu begitu ya. Jadi selalu ada tapi. Jadi kalau misalnya dia ingin tetap berpuasa, maka harus cek gula darah secara rajin, kemudian memastikan diri dia tahu begitu. Kalau misalnya dia sudah sudah hipoglycemia, dia sudah rendah gula darah, dia sudah mulai tahu dan dia harus buka puasa cepat, lakukan tindakan pencegahan untuk jangan sampai lebih parah lagi. Kemudian dia harus mematuhi pengaturan pengobatan di bawah pengawasan medis. Kalau di Amerika memang ini saya mau cerita sedikit. Jadi untuk pengawasan untuk diabetes mellitus itu sangat-sangat bagus ya, karena memang jadi ada namanya CDTA, jadi Collaborative Drug Therapy Agreement. Jadi ada dokter penanggung jawabnya, kemudian ada tenaga kesehatan lainnya, termasuk di situ pharmacist. Nah, di sini apoteker-apoteker itu menjadi lini terdepan malah untuk pengobatan kronis. Karena pada waktu mereka ingin refill prescription-nya, datang ke apotek untuk mengambil obat lagi, itu apotekernya yang di situ melayani, kemudian dia lihat list rekamnya, kemudian berarti ini tidak ada yang perlu dikoreksi, kemudian dan terusnya dilanjutkan pengobatannya. Karena memang dokter kan sibuk sekali ya. Jadi kalau seandainya pun apoteker itu merasa bahwa ada yang harus disesuaikan, maka itu harus sepersetujuan dari dokternya. Jadi memang bedanya kita di Indonesia dan di sini kalau saya boleh katakan, jadi lebih komprehensif dalam hal penanganan kesehatannya. Tapi memang kita sedang mengarah ke sana. It's a whole process. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, untuk orang tua tidak dikategorikan sebagai risiko tinggi berdasarkan usia, melainkan status kesehatan dan kondisi sosialnya. Jadi kita tidak langsung serta-merta orang tua itu tidak boleh berpuasa ya. Jadi kalau memang dia masih bisa, silahkan begitu. Nah, penyakit penyerta mungkin berdampak pada safety dari puasa dan menyebabkan kondisi lain yang memperburuk kondisinya. Jadi komorbiditas ataupun penyakit penyerta dari si pasien ini kadangkala menjadi perhatian khusus juga ya, khususnya untuk gangguan jantung dan pembuluh darah dan beberapa gangguan penyakit kronis yang besar. Itu harus menjadi pertimbangan apakah si pasien bisa puasa atau tidak. Kemudian penilaian kemampuan fungsional dan cognition atau kesadaran harus dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Terakhir, wanita hamil. Wanita hamil ini dengan pre-existing diabetes mellitus atau DM yang sudah ada dari dulu, atau nanti pada waktu dia hamil baru naik gula darahnya, yang kita sebut dengan gestational diabetes mellitus, ini disarankan untuk tidak berpuasa. Ibu hamil memang rata-rata banyak yang lebih memilih tidak berpuasa, nanti dia bayar fidyah ataupun dia ganti. Saya juga intinya kebanyakan seperti itu, tetapi ternyata dari studi yang ada ibu hamil yang memilih juga berpuasa. Mungkin hamil dalam konteks yang hamil awal ya, dia masih bisa merasa mampu berpuasa. Hyperglycemia berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi. Ini salah satu hasil dari penelitian. Sebelum dan selama Ramadan, edukasinya fokusnya saya cuma sebutkan saja. Jadi ada penelitian ini juga dari sumber yang saya sebutkan tadi.
Ini Ramadan Focused Educational Program. Jadi ada 6. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sebelum dan selama Ramadan, pertama itu kita monitoring gula darah. Pastikan bahwa gula darah pasien itu wajar, mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, pola makannya dipastikan. Ini juga, jadi beratnya ini adalah kita sebagai tenaga kesehatan, kita selalu memberikan kondisi ideal. Tapi dalam kenyataannya, orang yang ada di luar sana, mungkin mereka tidak mampu untuk melakukan apa yang kita rekomendasikan. That's all we can do. Kita harus tetap menyampaikan yang ideal, kita berharap bisa dilakukan. Kalau tidak, ya kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau tidak, ya bagaimana lagi, begitu. Nah, jadi untuk pola makannya dan cairan dipastikan juga baik, kemudian olahraga sebisanya, dan jangan langsung memaksakan diri berolahraga yang sangat besar, karena ini bisa bikin payah jantung, khususnya untuk orang tua. Kemudian penyesuaian pengobatan juga jika dibutuhkan, itu dibicarakan juga dengan dokter penanggung jawabnya. Kemudian kapan harus membatalkan puasa, ini si pasien harus tahu juga, begitu. Perkiraan resiko yang tadi sudah kita bahas 6 faktornya, begitu. Nah, setelah Ramadan, kalau sudah selesai, kembali ke puskesmas ataupun rumah sakit untuk mendiskusikan kembali, jika memang pada waktu Ramadan kita ada penyesuaian untuk pengobatan, maka kita kembali lagi, kita putuskan apakah kita lanjut dengan terapi yang sudah diubah, atau kita kembali ke semula. Excuse me. Nah, beberapa tips sebelum Ramadan, saya cuma sebutkan, asup makanan berkalori secukupnya antara sahur dan iftar. Bila perlu 1-2 snacks. Yang kedua, menu makanan harus seimbang. Jadi karbohidratnya kalau bisa 45-50%, 20-30%, kemudian lemaknya kurang dari 35%. Ini juga harus jadi perhatian ya. Kadang kita juga kalau sudah buka puasa langsung buta, langsung buta mata kita. Ya hati-hati saja. Saya kasihan, saya jadi ingat masa-masa mahasiswa itu sudah nasi, kemudian dia punya lauknya itu Indomie, terus sama satunya lagi kentang. Jadi karbohidrat. Jadi tidak sehat ya. Tapi kalau itu hanya itu yang kita punya untuk makan, ya sudahlah, ya terima saja. Nah, selanjutnya hidrasi. Hidrasi juga penting ya. Saya juga saya baca bahwa, tunggu bentar. Saya baca bahwa kalau seandainya kita minum teh di waktu sahur, maka itu bisa meningkatkan kemungkinan kita dehidrasi, begitu. Maka kalau saya di Ramadan tahun ini saya tidak mau lagi minum teh di sahur, karena itu bikin saya banyak kencing setelah itu, sehingga saya kekurangan cairan mungkin di setelah setengah hari, begitu. Itu juga saya bacanya baru saja sih. Yaitu hidrasi. Jadi kita harus minum cukup ya. Kemudian sahur cukup protein dan lemak untuk menjaga kestabilan puasa. Kenapa? Pada waktu I think I'm missing something. That's fine. Nah, menjaga kestabilan puasa. Jadi bedanya kalau seandainya kita makan karbohidrat, jadi dia gampang kita kenyang, gampang kita penuhi energi, tapi dia langsung lonjak. Jadi ini adalah kadar gula darah pada waktu kita minum ini high glycemia index carbs, jadi karbohidrat yang tinggi indeks gulanya, maka itu cepat sekali naik kadar gula darah kita, tapi cepat juga hilang, begitu. Kalau yang low, yang karbohidrat yang low, ini dia lumayan tinggi juga, tapi cepat hilangnya juga. Ini setelah, bayangkan, 3,5 jam lah kira-kira. Nah, bedanya kalau kita makan sahur dengan protein yang cukup dan fat yang cukup, misalnya daging ataupun apapun itu yang senyawa lemak, itu bisa lebih panjang tahan laparnya kita. Tapi kita tetap akan lapar juga. Kemudian berikutnya buka puasa dengan air dan kurma jika ada. Di sini saya punya kurma, kalau ada yang mau saya bisa kirim, tapi jauh sekali. Nah, selanjutnya terakhir, snack rendah kalori seperti buah, kacang, dan sayur itu baik dikonsumsi antara makan berat. Kalau ada, ya, kalau buah, kacang, dan sayur. Kalau tidak punya masalah dengan asam urat, boleh makan kacang. Ini
sekali lagi rekomendasi umum. Waktu-waktu untuk yang direkomendasikan untuk pengecekan gula darah, maka itu kita sebenarnya ada sekitar 7. Yang pertama itu pre-dawn meal, sahur. Jadi kalau ini kita cek gula darahnya kita, kalau misalnya kita punya kondisi diabetes mellitus ya, itu kita untuk monitor ketat. Kalau tidak juga sebenarnya tidak ada masalah jika memang kita tidak masuk kategori sangat tinggi resiko sama kategori tinggi resiko tadi. Begitu, dia ada 1, 2, 3, 4, sampai 7. Jadi dia ada jam-jamnya, silahkan nanti ini slide-nya silahkan diambil juga kalau ingin dihafal, baca kembali. Yang 7 itu bisa kapan saja, jika memang kita sudah menemukan ada gejala-gejala hypoglycemia. Hypoglycemia itu dia rendah gula, jadi kita sudah mulai, misalnya udah mulai lelah, kemudian bibirnya kita sudah kayak gemetaran, kemudian kita sudah berasa mau pingsan, hilang sadar, pastikan bahwa itu kita batalkan puasa, khususnya untuk pasien diabetes mellitus, kemudian cari penanganan bagaimana, itu akan dibahas di slide selanjutnya. Jika sampai terjadi hypoglycemia, maka kita harus minum minuman yang berkarbohidrat seperti jus kotak, kemudian ada air gula juga bisa, air kita buat sendiri, kemudian kita cek gula darah setelah 15 sampai 20 menit. Begitu, ini dari panduan United Kingdom. Nah, intinya kalau seandainya kita sudah punya satu dari 3 kondisi ini, maka kita harus buka puasa, batalkan puasa kita. Jadi hypoglycemia rendah dari 70 mg per desiliter, atau hyperglycemia lebih dari 300 mg per desiliter, atau memang sudah ada simptom tanpa kita cek tiba-tiba simptomnya terjadi. Nah, ini kita masuk ke intinya ya. Saya tidak bisa langsung loncat ke pengobatan karena akan hilang hal-hal penting yang tadi, yang bagian juga dari Ramadan. Nah, pada kondisi diabetes mellitus, salah satu, jadi first line dalam guideline-nya, algoritma pengobatan, kita kan selalu mulai dari lifestyle dulu ya. Jadi lifestyle, kalau misalnya lifestyle bisa menangani, maka kita tidak perlu obat. Tapi jika kita butuh obat, kita munculkan yang pertama itu metformin. Jadi metformin ini belum ada penelitian klinis dalam hal ini RCT, randomized control trial. Ini tidak ada penelitian yang khusus tentang ini yang terkontrol clinical trial-nya, sehingga ini hanya dilakukan berdasarkan observasi, ya, pengamatan terhadap pasien diabetes mellitus yang berpuasa. Nah, ditemukan bahwa hyperglycemia rendah pada obat ini sehingga dikatakan aman. Nah, saya memisahkan ini karena untuk diabetes mellitus, khususnya untuk penggunaan metformin, seringkali kan banyak sekali banyak sekali informasi yang mungkin menurut saya agak keliru di luar sana. Seringkali ada orang-orang yang menggampangkan cara pengobatan menurut logikanya dia. Di dalam dunia kedokteran, dunia pengobatan, dunia farmasi, kita tidak bisa selalu mengandalkan logika kita. Karena kadang-kala tubuh manusia itu dia spesial, unik. Kita tidak bisa selalu, oh ya sudah, kalau 3 kali sehari, karena kita hanya bisa makan buka puasa, kemudian sampai sahur, kita makan saja kalau begitu. Buka puasa 1 tablet, kemudian tengah malam 1 tablet, kemudian sahur 1 tablet. Pertanyaannya, siapa yang mau bangun tengah malam itu? Bisa jadi dia kelelahan habis sholat tarawih, kemudian nanti sahur lagi dia bangun. Yang saya mau tekankan adalah, pada waktu saya akan kembali ke dosis 1 kali dan 2 kali, tapi saya langsung ke dosis 3 kali sehari. Pada metformin dengan dosis 3 kali sehari, ini bukan kita gunakan, buka puasa 1, tengah malam 1, sahur 1. Tidak seperti itu. Tapi pada waktu sahur 1 tablet, kemudian pada waktu buka puasa 2 tablet. Kenapa? Karena jumlah jumlah asupan makanan kita pada waktu buka puasa, khususnya si pasien diabetes mellitus ini, dia tinggi sekali, dan saat itulah makanya dia dibutuhkan. Sebenarnya metformin kan memang dia bisa berbagai macam jenis dosisnya. Bisa 1 kali 850 mg, bisa 1 kali 500 mg, bisa 2 kali 500 mg, 3 kali 500 mg, dan seterusnya. Jadi khusus untuk 3 kali sehari untuk diperhatikan oleh teman-teman, maka pada waktu sahur 1 tablet, pada waktu buka puasa 2 tablet. Jadi jangan heran, ada kan pasien kadang bertanya, saya tidak mati ini
kalau saya gunakan ini sudah diteliti sebelumnya dan direkomendasikan. Untuk 1 kali sehari tidak ada penyesuaian dosis, ini diminum buka puasa. Kenapa? Pada waktu buka puasa, di dalam bulan Ramadan, kita menganggap buka puasa ini sampai, malam hari, itu adalah waktu makan utama kita, bukan sahur. Jadi kita makanya butuh di sini pengendalian gulanya. Jadi kita butuhkan konsentrasi besar untuk obat diabetesnya bekerja di sini. Kemudian 2 kali sehari, ini juga pada waktu sahur dan buka puasa. 3 kali sehari sudah tadi. Ada bentuk metformin, saya belum pernah lihat sih sebenarnya ya, tapi ini saya baca di literatur bahwa ada yang prolonged release metformin. Jadi dia punya waktunya diperpanjang dan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, itu diminumnya juga pada waktu buka puasa. Ini, buka puasa. Akar baus selama Ramadan tidak ada yang perlu disesuaikan. Jadi dia tetap sesuai dengan dosisnya sekali sehari. Kemudian pioglitazone di selama Ramadan, ini juga baru satu penelitian yang mengecek penggunaan pioglitazone pada pasien DM yang puasa. Ini menemukan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada penggunaan golongan thiazolidinedione. Jadi untuk yang pioglitazone ini tidak ada masalah, tidak perlu kita sesuaikan dosisnya. Jadi sesuaikan dengan tetap sekali sehari. Kemudian untuk sulfonylurea 5 menit lagi ya. Oke. Karena kebanyakan dari kita itu berasal dari Indonesia Tengah dan Timur kayaknya. Oh iya, maaf. Ya, saya segera wrap up. Nah, ini ada sulfonylurea. Jadi ini dosis 1 kali sehari, 2 kali sehari, ini sama saja. Jadi dia tetap ingat buka puasa. Kemudian khusus untuk yang 2 kali sehari itu kita harapkan pada waktu sahur kita kurangi dosisnya. Jika memang dokternya menganggap itu perlu. Kemudian older drugs, ada obat glibenclamid. Ini glibenclamid dia punya rentan sekali menyebabkan hipoglikemi, sehingga disarankan untuk mengganti ke glimepirid atau gliclazid. Untuk insulin, ini saya sediakan saja, silahkan dibaca untuk tenaga kesehatan. Jika memang ada yang mau direkomendasikan, ini berdasarkan dengan kadar gula darahnya. Kemudian nanti ada penyesuaian unit-unit insulin berdasarkan jenisnya. Ada yang basal, ada yang short acting, ada yang premixed. Ini juga jenis-jenis obat yang dapat digunakan tanpa membatalkan puasa berdasarkan dari literatur dari Saudi Arabia tadi. Jadi ada tetes mata, tetes telinga, kemudian ada obat-obat yang digunakan di kulit, jadi ada salep, krim, plester, atau koyo, itu tidak membatalkan puasa juga. Atau obat-obat yang digunakan melalui vagina, itu seperti Ovula atau tablet vaginal, itu tidak membatalkan puasa menurut dari perembukan di Maroko tahun 97. Kemudian ada juga obat-obat yang disuntikan, baik melalui kulit, otot, sendi, ataupun vena. Kecuali, jadi kalau ada parenteral nutrition ya, jadi ada infus untuk memberi makan si pasien, memang si pasien tidak boleh berpuasa saat itu. Kemudian anestesi, oksigen, kemudian mouthwash, gargarisma, oral spray, selama tidak ditelan tidak ada masalah, tetes hidung, semprot hidung, dan inhalers juga tidak ada masalah. Obat yang dimasukkan lewat dubur juga tidak membatalkan puasa. Ini yang secara general, sekali lagi, again, you have to be careful, okay? Do not generalize things easily. Nah, untuk yang pertama 1 kali sehari. Jadi jika obatnya 1 kali sehari dan disarankan sebelum makan, maka kita utamakan ketika berbuka puasa ataupun sahur. Tergantung dari jenis obatnya, sekali lagi. Tergantung jenis obatnya. Jadi untuk, sebentar ada contohnya kayaknya. Dan obat setelah makan, ini setelah berbuka puasa atau sahur. Untuk 2 kali sehari, ini sederhana saja, jadi buka puasa dan sahur, begitu. Dan diminumnya ini 30 menit sebelum sahur atau 30 menit sebelum makan malam, setelah berbuka puasa. Jadi buka puasa yang kecil dulu, kemudian baru minum obatnya. 3 kali atau 4 kali sehari untuk obat-obat yang simptomatis, sakit kepala ataupun demam dan seterusnya, maka itu kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita, istilahnya prorenata atau bila perlu. Tapi kalau memang kita ingin tetap minum dia tiap hari karena memang keluhan kita terjadi setiap hari, maka kalau memang bisa kita gunakan menjadi 2 kali sehari, buka puasa dan sahur, itu silahkan. Kalau dia simptomatis, dia hanya gejala saja. Tapi kalau dia untuk non simptomatis dan sistemik,
seperti antibiotik, maka kita minta ke dokternya, kalau dokternya muslim juga mungkin dia peka ya, tapi kalau misalnya dokternya non-muslim bisa mungkin kita minta dengan sopan bahwa, "Dok, bisa saya minta untuk diberikan yang 1 kali sehari atau 2 kali sehari." Saya beri contoh sini erythromycin yang 4 kali sehari ini bisa diganti menjadi clarithromycin atau azithromycin jika memang si infeksi hanya bisa ditangani dengan makrolida. Nah, untuk ini juga saya berikan contoh amoxicillin dan cefadroxil. Kalau misalnya amoxicillin itu kan kadang kala kita gunakan 3 kali sehari ya, setiap 8 jam. Jadi 500 miligram per oral tiap 12 jam atau 250 miligram per oral 8 tiap 8 jam. Kalau memang ada intinya begini, kalau amoxicillin itu 3 kali sehari, itu kita kalau misalnya bisa kita pindahkan untuk jenis infeksinya, tergantung ya dokternya akan menyatakan bahwa ini amoxicillinnya bisa kita ubah menjadi 2 kali sehari tiap 12 jam ataupun tidak, tergantung. Tapi kalau memang kita ingin gampang, kita akan pindahkan, oke kalau gitu kita gunakan cefadroxil. Cefadroxil jika memang infeksinya bisa ditangani oleh baik amoxicillin ataupun cefadroxil. Ini kan dia 2 kali sehari sehingga kita bisa gunakan buka puasa dan sahur. Antihipertensi juga begitu, jadi ini digunakan kalau bisa iftar. Saya bold semua, captopril contohnya ini kalau memang dia 3 kali sehari, kita coba upayakan dia menjadi 2 kali sehari. Jadi sederhana saja sih. Kalau untuk saluran cerna, ini yang saya maksud tadi, sekali sehari misalnya obat omeprazol, lansoprazol, maka diminumnya pada waktu sahur. Oke, ini. Saya sudah sertakan literaturnya. Jadi di slide yang paling atas tadi ada sampulnya, kemudian ada di situ linknya. Jadi tinggal teman-teman klik dan akan muncul semuanya daftar obat-obat yang harus disesuaikan dengan yang tidak disesuaikan. Itu semua sudah lengkap di situ. Kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah yang pertama, si pasien itu harus mengecek eligibilitasnya, pemenuhan syarat untuk dia bisa berpuasa atau tidak. Kemudian diskusikan pilihan-pilihannya dengan dokter yang menangani dia. Kemudian yang kedua, manage risiko terkait puasa, monitor gula darah bila diperlukan untuk pasien diabetes. Kemudian sesuaikan diet kalau bisa ya. Ini juga kan kontroversi juga ini karena sulit, gampang dibilang tapi susah dilakukan. Exercise if we can, like with the knowledgeable people, kalau ada orang di tempat kita bisa konsultasi, bisa kita olahraga. Terakhir, ini yang menjadi topik hari ini, kalau memang kita butuhkan medikasi adjustment, maka kita bisa konsultasi, baik itu ke dokter ataupun ke farmasis, ke apotekernya. Nanti jika memang dokternya menganggap bahwa oke, persetujuan itu bisa diberikan, kita bisa sesuaikan, maka itu bisa dilakukan. General preference, kadangkala kan kita sudah, dunia sekarang sudah 2020 ya, jadi ada slow release preparations, longer elimination half-lives, once daily dosing drugs. Jadi ada banyak pilihan-pilihannya yang ini khusus konsumsi teman-teman di bidang kesehatan. I think that's all. Thank you. I'm so sorry for being so long.